Saudara sekalian, Pagi, Kak. Selamat pagi. oke. Sebelum saya mulai, boleh minta izin untuk share screen? Silakan, Kak. Sudah bisa ya? Oke, baik. Hmm, oke. Sebelum kita mulai, saya mengajak semuanya untuk kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Berikan Roh Kudus agar kami boleh mengerti. Biarlah Tuhan saja yang berdiri di depan hamba, sehingga hanya Tuhan yang kami lihat dan hanya kebenaran-Mu saja yang kami renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, renungan kita pada pagi hari ini disusun oleh Dr. S. Yeuri Ferreira. Judulnya menghadapi depresi di kota Anda. Ayat temanya diambil dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, kakak, adik semua, depresi menjadi sebuah hal yang umum terjadi, khususnya pada saat ini. Ada seorang remaja putri yang tinggal di kota. Dia bernama Ana. Dia menyukai segala sesuatu yang menarik dan kemegahan yang ditawarkan oleh kehidupan perkotaan, kebudayaannya, lalu kehidupan sosial di kota, makanan-makanan yang ditawarkan, lalu peluang kerja, dan bahkan gaya hidup yang dikembangkan di kota. Namun, dia merasa setelah menjalani kehidupan itu, di perkotaan dia merasa suatu hal yang tidak beres dengan dirinya. Hal-hal yang tadinya menyenangkan, membuat dia memuaskan, dia boleh memuaskan dirinya dengan hal-hal yang ada di kota, saat ini menjadi suatu hal yang dirasa melelahkan dan tidak berarti lagi. Dia sudah mengalaminya hal ini sekitar 1 tahun. Pagi hari ketika dia bangun, dia merasakan lelah. Padahal sepanjang malam dia baru saja tidur dengan lelap. Dan bahkan beban pekerjaan di kantor itu membuat dia menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi dan hal-hal yang dulunya dia suka untuk kerjakan, sekarang tidak lagi suka dia kerjakan. Dia juga sudah mulai untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Segala hal yang terjadi di kota itu membuat dia merasakan kecemasan. Dan dia juga mengalami perubahan di dalam nafsu makannya. Kadang-kadang dia makan berlebihan, kadang-kadang kehilangan nafsu makan sama sekali. Sehingga ini sangat mempengaruhi pada berat badannya. Dia juga sering mengalami insomnia.
atau terbangun di tengah malam dengan pikiran-pikiran negatif yang timbul di dalam dirinya. Lalu setelah mengalami hal ini selama hampir 1 tahun, dia berusaha untuk mencari pertolongan. Dia pergi ke terapis setelah dilakukan pemeriksaan, dan terapis mendiagnosisnya dengan depresi klinis dan disarankan untuk menjalankan pengobatan. Saudara-saudara, depresi adalah seperti awan gelap yang tidak mudah hilang dan bisa menimpa siapa saja, generasi muda seperti saudara-saudara dan saya. Hal ini akan membuat kita merasa sedih atau tidak tertarik pada hal-hal yang tadinya kita suka untuk lakukan. Membuat kita merasa bersalah, bahkan lebih sering kita akan merasa tidak berharga. Sehingga ini akan mempengaruhi pola hidup kita. Nafsu makan jadi tidak baik, kadang ingin makan banyak, kadang tidak ingin makan, dan juga pola tidur kita akan terganggu. Sehingga kita akan kehabisan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis depresi dulu. Jadi depresi itu ada depresi situasional. Depresi situasional ini biasanya karena situasi stres, kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau mungkin masalah keuangan dan ketika hal ini sudah selesai, maka depresi ini akan membaik, situasi akan membaik. Lalu depresi musiman. Ini dipengaruhi oleh mungkin waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun, mungkin pada waktu musim dingin, kita tidak bisa keluar atau kurang matahari, jadi kita mengalami depresi. Atau contohnya pada waktu pandemi kemarin, di mana-mana terjadi lockdown, itu juga menyebabkan sebagian orang depresi. Tapi ketika masa lockdown sudah berakhir, depresi ini lama-lama semakin membaik bagi orang yang menderitanya. Berikutnya adalah depresi melankolis. Di sini depresi melankolis ini gejalanya merasa tidak tertarik pada setiap aktivitas, lalu mulai kehilangan berat badan, menjadi gelisah, dan sangat lambat dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, lalu merasa bersalah. Lalu ada depresi psikotik. Depresi psikotik ini biasanya datang dengan halusinasi. Kita bisa melihat atau mendengar hal-hal yang tidak ada, atau menjadi sebuah delusi. Lalu yang terakhir adalah gangguan depresi berat. Ini yang paling umum, di mana terjadi kesedihan yang mendalam, kurang berminat pada suatu hal, bahkan hal-hal yang bikin menarik buat orang lain itu menjadi tidak begitu menarik lagi buat kita. Lalu ada terjadi perubahan nafsu makan, pola tidur, sehingga itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kota bisa menjadi tempat berkembang biaknya depresi karena stres. Salah satunya alasannya adalah kurangnya kontak dengan alam, polusi, dan alasan lain. Bahkan seperti topik yang kemarin, kesepian. Tinggal di kota membuat saudara dan saya akan rentan kepada masalah ini. Kita sering berpikir bahwa depresi ini adalah hasil, atau kita sering menghubungkannya dengan hal-hal yang modern, khususnya kedokteran modern. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, di dalam Alkitab sendiri ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami depresi. Yang pertama adalah Daud.
Dia adalah manusia yang mengincar hati Tuhan. Dan bahkan Daud dikenal sebagai manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dia sendiri mengalami kesedihan dan kesusahan yang mendalam. Jadi bukan hanya kesusahan dan kesedihan yang biasa, tetapi kesusahan yang mendalam. Kita bisa lihat kalau saudara-saudara perhatikan di Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud, salah satunya adalah ini di dalam Mazmur 42 ayat 12. Dia mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Maaf sebentar. Kita lanjutkan. Dari ayat ini kita bisa melihat Daud merasakan tertekan dan dia juga gelisah. Tapi dia punya tekad untuk berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolongnya dan Allah. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa di tengah keputusasaan yang membuat kita gelisah, iman dapat menjadi penuntun bagi mereka yang berjuang melawan depresi. Yang kedua ada Yeremia atau nabi yang menangis. Saudara-saudara tahu cerita mengenai Nabi Yeremia, di mana dia menangisi kehidupan, keadaan bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah melupakan Tuhan. Karena melihat hal ini, dia mengalami kesedihan yang mendalam. Sekali lagi kita perhatikan, ada kesedihan yang mendalam yang terjadi di dalam diri kedua orang ini tadi. Yang pertama adalah Daud, lalu yang kedua Yeremia. Bahkan Yeremia menuliskan sebuah kitab yang menggambarkan kesedihannya. Itu sebuah kitab ratapan. Di dalam kitab ratapan, mari kita lihat ini dari ratapan pasal 3 ayat 21 dan 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Saudara, dia melihat kehidupan bangsa Israel yang sangat menyedihkan baginya. Dan ini membuat dia sangat sedih. Dan tapi dia kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Meskipun Yeremia mengalami kesedihan yang mendalam, tetapi karena kemampuan Yeremia untuk merenung dan menemukan harapan di dalam hatinya adalah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, introspeksi diri dan harapan dapat membawa pada pemulihan rohani. Jadi, merenungkan firman Tuhan adalah sebuah eh, kekuatan bagi kita. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang membuat kita terjatuh, tapi karena kita sering merenungkan firman Tuhan, dan itu akan menjadi pengingat bagi kita, bahwa ketika kita berada di dalam saat-saat tergelap dalam kehidupan kita, introspeksi diri, lalu memiliki harapan, itu dapat membawa pada pemulihan rohani. Lalu yang ketiga adalah Nabi Elia. Dia adalah seorang nabi yang kelelahan.
Terus saudara tahu bagaimana setelah kemenangan besarnya dia melawan para nabi Baal ketika mereka eh, berperang secara iman untuk menentukan Tuhan siapakah yang benar, apakah Tuhan sembahan para nabi Baal atau Tuhan Elia. Setelah kemenangan itu, dia diliputi kelelahan dan ketakutan, bahkan dia menginginkan kematian. Dia melarikan diri jauh karena dia merasa dia sendirian. Dia merasa dia berjuang sendiri tanpa ada orang-orang yang bersama-sama dengan. Kita boleh baca itu cerita mengenai Nabi Elia ini di dalam 1 Raja-Raja 19, di mana Allah menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb. Ketika dia melarikan diri dan bersembunyi di Gunung Horeb, Tuhan datang kepadanya dan berbicara kepada Elia dengan bisikan yang lembut. Dia menyatakan kasihnya dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan Elia. Tuhan Elia, kita bisa mengambil pelajaran di saat depresi yang paling rendah sekalipun, kehadiran ilahi dapat menjadi sumber kekuatan dan pembaharuan rohani. Lalu bagaimana caranya kita boleh menghadapi masalah ini, menghadapi depresi yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita setiap saat. Di sini ada tips yang mungkin dapat membantu dalam situasi ini. Yang pertama, berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ketika kita berdoa dan mencari hadirat Tuhan, kita akan menemukan kenyamanan, harapan, dan kekuatan. Di saat kita berada dalam kondisi yang lemah, maka berdoa akan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu yang kedua adalah dukungan komunitas dan rohani. Kalau seperti yang dilakukan oleh kita pada saat ini, ketika kita mempunyai komunitas dan kita boleh membagikan masalah-masalah yang kita hadapi, kita boleh saling berbagi, bahkan ketika ada yang membagikan kemenangan rohaninya, maka kita pun akan mendapatkan kekuatan. Jadi saudara-saudara memiliki sebuah komunitas dan uh, komunitas rohani yang akan dapat mendukung kita. Selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, berpartisipasi di dalam aktivitas-aktivitas uh, gereja kita. Itu akan memberikan rasa memiliki dan kita akan mendapatkan dukungan emosional yang baik. Yang ketiga, membaca dan merenungkan kitab suci. Bukan hanya doa, bukan hanya dukungan dari uh, komunitas, tetapi ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci, seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi yang sudah dahulu kita. Contoh tadi dari Yeremia. Ketika kita merenungkan kitab suci, di sana akan selalu hadir Roh Kudus yang berikan rasa damai kepada kita, kepada masing-masing. Dan kedamaian itu akan membuat kita lebih kuat menghadapi depresi yang sedang menimpa kita. Keempat, mencari konseling Kristen. Kita bisa menghubungi pendeta atau para diakon atau tua-tua jemaat, meminta untuk didoakan.
setelah itu kita boleh berdiskusi dengan mereka segala macam permasalahan yang kita hadapi. Ketika kita membagikan hal-hal yang kita hadapi, orang-orang yang Suaranya hilang. Iya, eh, maaf tadi ada gangguan. Ya, eh, kalau boleh, tadi sampai di mana hilangnya? Supaya saya lanjuti. Saya bisa ulangi kalau yang terlewat. Dari konseling Kristen. Oh, oke. Di konseling Kristen. Nah, yang berikutnya berarti mempraktikkan pengampunan dan rasa syukur. Seringkali, saudara-saudara, kita depresi karena kesombongan kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Karena mungkin kita merasa kita yang benar. Kita tidak mau mengampuni dia. Karena mungkin kita merasa bahwa kita orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Tidak mau mengampuni orang yang sudah menyakiti. Saudara-saudara, ya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka itu akan buat hati kita juga menjadi lebih damai. Dan juga kita harus mengembangkan rasa syukur. Kita harus mensyukuri kehidupan kita setiap hari, setiap saat, apapun yang terjadi. Entah itu hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Entah itu hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kita juga harus mensyukuri hal tersebut. Karena dengan mensyukuri hal tersebut, kita tahu Suaranya hilang. Iya, suaranya. iya, eh, mohon maaf, sepertinya sinyal saya terganggu ya. Oke, kita lanjuti. Kita lanjutkan ya.
Yang kedua terakhir, mencari bantuan profesional bila diperlukan. Ketika kita tidak mempunyai, kita sudah berusaha sendiri tapi masih belum berhasil, mungkin kita perlu bantuan profesional. Kita datangi para terapis yang boleh membantu kita. Itu bukan hal yang salah. Tapi depresi ini adalah sebuah penyakit yang nyata yang dapat terjadi dalam banyak kasus. Bila hal ini terjadi, kita sudah berusaha dan tidak sanggup keluar dari depresi yang kita alami, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk mencari bantuan profesional. Yang terakhir adalah merangkul rahmat dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kita yang maha besar, seperti sudah kita lihat dari contoh dari ketiga tokoh Alkitab yang sudah kita bahas sebelumnya, mempunyai kasih yang sangat besar kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita rangkul kasihnya. Mari kita terima berkat yang Dia ingin kita alami. Mari kita terima kemurahan hatinya. Peganglah firman Tuhan. Itu akan membantu kita keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Entah itu rasa malu atau hal-hal yang membuat kita merasa berada di dalam tempat yang sangat gelap. Karena Tuhan tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang kepadanya. Setiap orang yang datang kepadanya dengan hati yang rendah akan selalu diterima. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk mengakui kelemahan kita dan meminta kekuatannya, Tuhan tidak pernah menolak kita. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, kakak, dan adik-adik sekalian, ada banyak orang di sekitar kita, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Ada saja orang yang berjuang melawan depresi. Saatnya kita Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sepertinya jaringan Kak Adi mengalami gangguan lagi. Mohon didoakan karena sudah di penutup. Kita boleh menunggu sebentar sebelum kita akan mempersiapkan diri. Ada dalam persekutuan doa. Sepertinya jaringannya kembali terganggu. Jadi mohon didoakan. Sembari kita menunggu, saya mengundang kita untuk ada dalam lagu pujian yang akan diputarkan. Amat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, pelayanan Injil kita menerangi dunia.
dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelap, yang mau cari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Amin, puji Tuhan. Sudah ada Kak Adi lagi, boleh mungkin Adi mau lanjutkan lagi, silakan Kakak. Boleh diselesaikan dulu. Baik. Saya nggak perlu share screen mungkin ya supaya lebih aman. Jadi, saudara-saudara, ini bagian akhir dari renungan kita pada pagi hari ini. Ada banyak orang yang mengalami depresi di dalam kehidupannya, di sekitar kita, di dalam tempat kita kerja, di lingkungan rumah, atau di mana saja kita berada. Banyak orang yang mengalami depresi, khususnya mungkin di bagian yang perkotaan. Tapi itu tidak juga menutup kemungkinan bukan di perkotaan saja. Tetapi saudara-saudara, ajakan buat kita semua pada malam hari ini, pada pagi hari ini, bahwa marilah kita datang kepada mereka, kepada orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang membutuhkan bantuan ini. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang mempunyai kuasa untuk mengangkat mereka keluar dari jurang keputusasaan. Ada Tuhan yang mengasihi mereka. Bila kita mengalami hal ini, mari kita usahakan untuk dekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak sanggup mengerjakannya sendiri, datanglah kepada para tua-tua jemaat, atau kita bergabung dengan komunitas rohani. Maka itu akan membantu kita menguatkan. Tetapi dari semua hal itu ya saudara-saudara, ingatlah bahwa dengan merenungkan firman Tuhan, dengan banyak berdoa, dengan berharap kepada Tuhan, maka kita akan dapat keluar dari keputusasaan yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menginginkan kita memiliki kehidupan yang berbahagia. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk meminta dan meminta pertolongan Tuhan. Datang kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Merenungkan firman Tuhan setiap saat. Kenapa? Karena kita ketahui depresi ini dapat terjadi kepada siapa saja. Dan depresi ini bisa menyebabkan kematian bagi orang yang tidak bisa keluar dari tekanan.
tetapi ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan sudah datang menebus kita dari dosa-dosa. Tuhan menginginkan kita hidup, Tuhan menginginkan kita keluar dari masalah ini. Jadi mari kita percayakan kepada Tuhan. Kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita atau orang-orang yang menyakiti hati kita. Karena dengan pengampunan, dengan rasa syukur, dengan harapan kepada Tuhan, itu dapat membawa kita keluar daripada kehidupan yang mungkin membawa kita ke dalam jurang kematian. Saudara-saudaraku, harapan saya hari ini, kiranya Tuhan menyertai kita dalam menghadapi masalah depresi yang terjadi di sekitar kita. Kiranya Tuhan menggunakan kita untuk membawa orang-orang yang membutuhkan bantuan kita kepadanya. Mari kita serahkan diri kita, minta kepekaan kepada Tuhan, supaya bila ada orang yang membutuhkan, kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan kepada orang tersebut. Tetapi juga bila kita yang membutuhkan, biarlah kekuatan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat Kak Adi untuk perenungan di pagi ini, walaupun kendala jaringan, tapi mengucap syukur buat Tuhan, bahwasanya dalam setiap depresi yang kita alami, Tuhan hadir, dan Tuhan rindu juga lewat kemenangan yang Tuhan berikan, kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, menjangkau banyak juga yang menderita sakit, terutama untuk sakit mental, yaitu depresi. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pagi ini kita akan ada dalam